Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Agustin. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan menjelaskannya. A. Konsepsi sumber hukum. 1. Istilah dan pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Di samping itu, pengertian sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum dipergunakan dalam beberapa pengertian oleh para ahli dan penulis, antara lain: 1. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. 2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bentuknya berupa undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, atau doktrin yang terdapat pada undang-undang, ketetapan MPR, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah. 3. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya, misalnya keyakinan atau hukumnya. 2. Pengertian sumber hukum menurut para ahli. Pengertian sumber hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Istilah. Terdapat ahli hukum sering disebut juga sebagai doktrin. Dalam bahasa Latin, doktrina atau doktrin berarti ajaran ilmu. 2. Doktrin di zaman Romawi dan abad pertengahan. Pada abad Romawi, doktrin merupakan sumber hukum dalam arti formal, terlihat dari salah satu bagian Perpus Iuris Civilis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama Digestek atau Perdestage, yang merupakan himpunan tulisan-tulisan hukum para ahli hukum, yaitu banyak 39 ahli hukum, yaitu karya Ulfianus dan Paulus. 3. Doktrin dalam Piagam Mahkamah Internasional. Dalam pasal 38 ayat 1, Piagam Mahkamah Internasional menentukan bahwa mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya. 4. Doktrin di masa sekarang. Di masa sekarang ini mendapat ahli hukum. Doktrin atau ajaran hukum pada dasarnya bukan sumber langsung dari hukum. Ya, hakim tidak terikat dari doktrin, melainkan hakim dapat mengutip pendapat ahli hukum untuk memperkuat pertimbangan hukumnya sendiri. B. Sumber hukum tata negara Indonesia. Menurut Jim Lee Asidiki, sebagaimana dikutip, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum berasal dari dasar hukum, landasan hukum ataupun payung hukum. Adapun dasar hukum atau landasan hukum adalah norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu, sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Berikut ini kami jelaskan macam-macam sumber hukum tata negara satu persatu. 1. Sumber hukum material Pancasila. Pengertian hukum material adalah menerangkan perbu atau perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. 2. Sumber hukum formal. Hukum formal adalah salah satu jenis hukum yang mengatur tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pelaksanaan serta pemeliharaan hukum material dalam suatu sistem hukum. Terdapat 5 sumber hukum formal yang menjadi landasan bagi sistem hukum di Indonesia, yaitu 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Jurisprudensi, 4. Traktat, 5. Doktrin. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.